Jika kita berbicara tentang mimpi, cinta pada tanah air, dan kekuatan ilmu pengetahuan, maka satu nama akan terngiang dengan lantang, Baharudin Yusuf Habibie. Seorang jenius dari Parepare yang namanya terukir di langit dunia dirgantara dan di hati bangsa Indonesia. Inilah kisah perjalanannya, seorang role model yang nilai-nilainya terus hidup dan menginspirasi kita semua. Beliau lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Habibie atau yang akrab disapa Rudi telah menunjukkan ketertarikannya pada sains sejak kecil. Duka karena kehilangan sang ayah di usia muda tak memadamkan semangatnya. Justru itu menjadi pemantik bagi dirinya untuk belajar lebih giat demi mewujudkan pesan terakhir ayahnya, menjadi mata air yang bermanfaat bagi banyak orang. Mimpinya membawa terbang ribuan mil ke Jerman. Di Rutte Aachen University, ia tidak hanya belajar teknik penerbangan, tetapi ia menaklukkannya. Di sanalah lahir sebuah teori fenomenal yang merevolusi dunia aviasi, yaitu crash propagation theory, atau yang dikenal sebagai faktor Habibie. Teori ini membuat proses perawatan pesawat menjadi lebih efisien dan menjadi lebih aman, menyelamatkan miliaran dolar yang tak terhitung nyawa. Dunia mengakuinya sebagai seorang jenius. Namun hatinya selalu untuk Indonesia. Atas panggilan Ibu Pertiwi, ia meninggalkan karir gemilangnya di Jerman dan pulang untuk membangun negerinya. Beliau memimpin industri pesawat terbang Nusantara atau biasa disebut IPTN dan menjadi otak di balik lahirnya N250 Gatot Kaca, pesawat turboprop pertama buatan anak bangsa. Pesawat ini bukan sekedar besi yang terbang, melainkan sebuah pernyataan bahwa Indonesia mampu berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di bidang teknologi. Takdir kemudian membawanya ke puncak pengabdian tertinggi. Di tengah krisis hebat tahun 1998, Baharudin Yusuf Habibie naik menjadi Presiden ketiga Republik Indonesia. Dalam masa jabatannya yang sangat singkat, hanya 517 hari, ia meletakkan fondasi-fondasi krusial bagi demokrasi Indonesia. Ia juga membuktikan bahwa seorang teknokrat mampu bertransformasi menjadi seorang negarawan ulung. Dari sosok Eyang Habibie, saya belajar nilai kompeten. Beliau tidak pernah berhenti belajar untuk menjadi ahli terbaik di bidangnya. Penemuan faktor Habibie adalah bukti nyata bahwa kompetensi yang terus diasah dapat membawa manfaat bagi dunia dan mengharumkan nama bangsa. Saya melihat nilai loyal yang luar biasa. Habibie menunjukkan loyalitas tertingginya bukan pada jabatan atau individu, tetapi kepada bangsa dan negara. Ia rela melepaskan posisi nyaman di Jerman demi mengabdi dan membangun Indonesia. Itulah definisi loyalitas tanpa batas. Bagi saya, Pak Habibie adalah cerminan nilai adaptif. Beliau mampu beradaptasi dengan cepat dari seorang ilmuwan menjadi pemimpin di masa transisi yang paling sulit. Kemampuannya merespon perubahan dan tantangan secara tepat dan tepat adalah kunci keberhasilannya dalam meletakkan fondasi demokrasi. Nilai kolaboratif sudah sangat kental dalam perjalanan karir beliau. Hal ini dapat kita lihat melalui karya dan proyek pesawat N250. Proyek pesawat N250 ini tidak akan terwujud tanpa adanya kemampuan berkolaborasi dan memimpin ribuan insinyur terbaik di Indonesia. Beliau percaya bahwa dengan adanya kerjasama, kekuatan, dan pengabdian yang tulus, maka dapat mencapai suatu tujuan yang besar. Yang paling menyentuh bagi saya adalah nilai berorientasi pelayanan. Seluruh hidupnya, mulai dari menciptakan rumus anti retak hingga menjadi presiden, didedikasikan untuk melayani rakyat dan negara. Cita-citanya sederhana, agar Indonesia tidak lagi dipandang sebelah mata dan rakyatnya bisa hidup sejahtera.